sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengannya." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang pula penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, kita masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Suasana Minggu Prapaskah yang kelima agak lain. Agak lain kalau Anda melihat salib, patung itu ditutup dengan kain warna ungu. Tentu ini ada maknanya kenapa ada selubung untuk salib dan patung Orang Kudus. Saudara-saudari sekalian, patung Orang Kudus itu melambangkan kemuliaan karena kebangkitan Tuhan. Maka di Minggu Prapaskah kelima ditutup supaya kita semakin menghayati Kristus yang masuk ke sengsara. Kalau kita simak dan cermati dengan dari Injil Yohanes tadi, kira-kira dikatakan demikian bahwa Tuhan itu mengatakan dan menyiapkan bagaimana caranya dia akan mati. Dia sendiri sudah menyiapkan diri menyatakan kematiannya. Nah, saudara-saudari terkasih, kaitan dengan kematian tadi disampaikan pula dalam Injil Yohanes yang kita dengar demikian.
Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari sekalian, biji gandum harus mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Yesus Kristus menyatakan kematiannya. Ia bicara kepada kita dan kita dipanggil dalam tanda kutip untuk mati terhadap diri sendiri yang egois agar menghasilkan buah. Lalu tadi juga disebutkan dalam sabda, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi siapa saja yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa makna dari sabda ini? Bukankah kita memang diajak untuk mencintai nyawa kita? Tetapi justru di sini yang tidak mencintai nyawanya di dunia akan memelihara hidup yang kekal. Tentu sabda ini tidak dapat ditafsirkan secara harafiah begitu saja. Ada makna di balik kata-kata ini. Dan maknanya adalah dari kata nyawa. Apa arti tanda kutip nyawa yang kita perhatikan tapi harus kita lepaskan? Artinya apa? Nyawa yang harus dilepaskan. Artinya hidup yang menurut nilai-nilai duniawi yang enggak baik, dunia yang tidak memberi tempat kepada Allah. Misalkan ada keserakahan, nafsu akan harta dan kuasa yang menjerumuskan, dan juga hal-hal yang lainnya. Itulah makna nyawa yang harus kita lepaskan, sesuatu yang buruk yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudari terkasih, keinginan-keinginan tersebut, nyawa juga dapat berarti kecenderungan-kecenderungan psikologis, keinginan atau dorongan kuat kita untuk berhasil, untuk dicintai, dihargai, diakui kelompok, punya kuasa untuk mengendalikan orang lain. Di satu sisi hal-hal tadi sesuatu yang baik, tetapi ketika itu kebablasan dan itu menjauhkan kita dari Allah, itulah yang kemudian menjadi hal yang buruk. Maka tentu perlu pertimbangan, perlu untuk mampu memilih mana yang harusnya kita lakukan dan mana yang harusnya kita hindari supaya tidak jauh dari Allah. Keinginan-keinginan ini ada dalam diri manusia, muncul dalam berbagai cara dan berbagai tahap dalam hidup kita. Kita dapat merasakan keinginan untuk dikagumi kelompok, untuk menjadi orang yang unggul dan mengendalikan orang lain, menjadi orang yang merasa paling pintar dalam kelompok sendiri. Dan keinginan-keinginan itu dan kebutuhan akan pengakuan dapat diarahkan sesungguhnya kepada tujuan-tujuan yang baik dan suci. Namun kalau kita ingin maju secara rohani dan tubuh dalam kerendahan hati, kasih dan keterbukaan, kita mesti melepaskan semuanya itu. Saudara-saudara terkasih, kalau kita ingin menghayati hidup abadi sekarang dan mengikuti roh Allah, kita harus mati terhadap kebutuhan kita untuk diakui, dikagumi, dan berkuasa. Bagi kita, panggilan untuk dalam tanda kutip mati terhadap cara-cara hidup dan kerja kita sampai kepada kita melalui peristiwa-peristiwa ini, yaitu pengalaman sakit, mengalami kecelakaan yang berat, kehilangan pekerjaan, atau berbagai pengalaman gagal. Nah, saudara-saudari, untuk memahami ini semua ada bantuan kisahnya demikian. Ada orang yang baru selesai studi doktorat filsafat, artinya S3 filsafat, dan mendapat pekerjaan baik. Tapi ternyata kemudian ia divonis sakit kanker otak. Operasi membuat ia tidak mampu membaca. Awalnya ia marah kepada Allah, semua rencananya hancur. Ia perlu waktu beberapa tahun untuk menyadari bahwa ia punya hal yang istimewa dalam dirinya. Ia mampu memberi nasihat kepada orang lain, dan kemudian ia tak lagi bergumul dengan buku-buku dan gagasan-gagasan, tapi mulai menemukan keindahan pribadi-pribadi manusia. Hidupnya diubah saat ia masuk ke dalam hidup baru yang ditandai dengan keterbukaan terhadap orang lain.
cerita lain adalah ada orang yang pernikahannya bahagia, anak-anaknya baik, namun ia tertutup dalam dunia sendiri dan merasa dunianya sudah lengkap. Lalu seorang dari anak-anaknya mengalami gangguan psikis yang berat. Ayahnya merasa gagal, marah, dan tak berdaya. Tampaknya tidak ada yang mampu membantu anaknya. Lalu ia berjumpa dengan orang tua yang mengalami keadaan yang sama. Penyakit anaknya membantunya untuk memberi perhatian kepada orang lain yang ada dalam kesulitan. Ia dituntun masuk ke dalam hidup baru, hidup terbuka bagi orang lain. Dua kisah hidup ini memperlihatkan bahwasanya orang kemudian mampu berubah setelah mengalami peristiwa yang berat, sakit yang berat tadi, lalu keluarganya juga sakit yang berat, lalu mampu memaknai, memahami, lalu berubah. Nah, artinya dalam tanda kutip ia mati terhadap dirinya sendiri, yaitu kalau dalam Injil tadi tidak mencintai nyawanya di dunia, dan itulah yang memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dia mampu berubah, dan harapannya kita tidak sampai kepada peristiwa yang kemudian sangat buruk dalam diri kita, harus mengalami hal yang berat, kecelakaan dan segala macamnya. Saatnya ketika masih punya kesempatan, kita usahakan untuk berubah, ya, untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, lebih dekat lagi dengan Allah. Nah, dari contoh peristiwa tadi, orang mampu untuk keluar dari dirinya sendiri, berubah setelah mengalami peristiwa yang berat dalam hidup. Dan moga-moga kita tidak harus melewati peristiwa yang berat dalam hidup ini, tetapi kita mulai saat ini berusaha mengubah hidup menjadi lebih baik lagi, mumpung masih ada kesempatan. Dan kita dibantu oleh Gereja Katolik di Minggu Prapaskah kelima ini untuk makin menghayati sengsara Kristus yang akan mati di kayu salib, mengusahakan pertobatan kita di hari-hari mendatang. Semoga kita semakin dibundikan dan disiapkan nantinya untuk menyambut hari raya kebangkitan Tuhan. Semoga kita mampu mengusahakan hal yang baik dalam hidup kita, memulai hidup yang baru, yang semakin dekat dengan Tuhan, meninggalkan hidup yang lama, yang berdosa, yang tidak baik, dan mengarahkan diri selalu kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Pastinya senantiasa kita mohon kepada Roh Kudus agar membantu kita untuk berjuang, mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, sesuai ataupun seturut dengan kehendak Allah. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara sekalian, sekarang mari kita bersama-sama meneguhkan iman dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.